أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwasanya kita adalah seorang hamba yang taat, seorang hamba yang bersyukur, yakni dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah tersebut adalah di mana kita melaksanakan ibadah fardu Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa bagi kita untuk menghadiahkan kepada ruh junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umat yang mendapatkan syafaat pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari terus berganti dengan hari dan bulan terus berganti dengan bulan dan tahun terus berganti dengan tahun. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 1442 Hijriah. Tepatnya pada hari ini kita berada di tanggal 27 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dan kita akan memasuki tahun baru yakni tahun 1443 Hijriah. Jatah umur kita semakin menipis ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ajal kita semakin dekat. Maut ibarat pedang terhenus yang setiap saat bisa saja menebas leher kita. Kita tidak tahu kapan kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini dan di mana kita akan mengakhiri hidup kita. Di sini khatib mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita di akhir tahun 1442 Hijriah ini. Dan di mana kita merenungkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser, tidak bergerak seorang hamba daripada tempat duduknya sampai dia dipertanyakan 4 hal oleh Allah nantinya subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan nanti ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, wa an umrihi fima afnah. Umur yang selama ini Allah berikan kepada kita, kemanakah kita habiskan umur tersebut? Ada yang terkadang orang menghabiskan umurnya, dia lakukan, dia gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang menghabiskan sisa umurnya, dia habiskan untuk berbuat kebaikan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menyangka, yang mengira
bahwasanya kita nanti tua akan mati. Kematian tidak mengenal usia tua ataupun muda. Maka bagaimana kita selalu bisa mengevaluasi diri kita, bermuhasabah diri kita agar kita tidak rugi dengan waktu yang kita miliki. Sebagaimana firman Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kita rugi dalam segala hal, tetapi ada manusia yang tidak pernah rugi di dalam kehidupannya. Siapakah dia? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh di dalam kehidupannya. Wa tawasaw bis sabr. Dan orang yang selalu mengingatkan kita tentang kebenaran dan kesabaran. Inilah orang yang tidak pernah rugi dalam kehidupan. Itulah muhasabah yang harus kita renungkan pertama sekali. Evaluasi yang harus kita renungkan. Yakni umur kita, kemana kita habiskan. Apakah kita menghabiskan umur itu hanya untuk kesenangan dunia, tetapi lupa dengan kehidupan akhirat yang sudah pasti telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'alu fi. Ilmu yang kita miliki, kemanakah kita amalkan? Apakah pengamalan itu kepada jalan kemaksiatan atau jalan yang benar? Tidak hanya kita sebagai tenaga pendidik yang mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita, tetapi seorang ayah, seorang ibu yang mendidik anaknya, kemana mereka ajarkan ilmu tersebut? Apakah ilmu tersebut kepada jalan kemaksiatan atau pada jalan yang baik? Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Ilmu yang kita miliki, kemana kita amalkan? Diajarkan kita ilmu pengetahuan, diberikan kita bekal ilmu pengetahuan, tetapi kita salah dalam mengamalkan ilmu tersebut. Semua itu mendapat pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau dengar, yang kau lihat, yang kau rasakan dengan hati nuranimu, kata Allah dalam Al-Quran, itu semua mendapat pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Di dalam harta ini ada dua pertanyaan yang nanti akan Allah tanyakan kepada kita. Harta yang kau punya dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau infakkan, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tentu berbagai jalan cara orang untuk mendapatkan harta yang dia miliki. Ada orang ingin yang hidupnya kaya, tapi jalan yang dia ambil adalah jalan yang tidak benar. Dan dia nafkahkan harta tersebut juga kepada jalan yang tidak benar. Ada banyak orang yang mengambil hartanya dari jalan yang benar, tapi dia nafkahkan harta tersebut daripada jalan yang tidak benar. Kita sudah dilalaikan dengan harta kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau lalai, kata Allah, terhadap harta-harta kamu, anak-anak kamu, sehingga engkau lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlalu disibukkan dengan harta. Harta tapi tidak pernah kita infakkan, tidak pernah kita nafkahkan kepada jalan yang benar. Kita salah dalam mengamalkan ini. Ini sebagai bentuk evaluasi bagi kita. Di mana 1442 Hijriah ini kita akan perbaiki pada tahun yang akan datang ini. 1443 Hijriah. Harta menjadi kunci kita
untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablah. Anggota badan tubuh kita ini kemana kita pergunakan? Tangan kita, kekuasaan kita, kaki kita. Apakah salah semua dalam tindakan yang kita lakukan? Atau kekuasaan yang kita miliki bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang? Atau bahkan kekuasaan yang kita miliki mampu menyengsarakan orang lain? Ini akan mendapatkan pertanggungjawaban. Kesaksian itu nanti akan Allah pinta. Kaki, tangan, semua akan memberikan kesaksian. Tetapi bukan mulut lagi yang memberikan kesaksian. Tangan dan kaki inilah yang akan memberi kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Dan pada hari terakhir nanti Allah akan kunci mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini Allah akan kunci mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tetapi yang akan berbicara memberikan kesaksian adalah tangan dan kaki inilah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kaki yang nanti akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidup, sejak baligh kita, sejak kita berakal, kemana tangan engkau gunakan, kaki engkau gunakan? Apakah kaki ini senantiasa melangkah ke tempat yang baik atau ke tempat yang buruk? Tangan ini juga engkau gunakan yang baik atau yang buruk? Mereka lah yang akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang akan engkau buat untuk hari esok, yakni hari kiamat. Sebelum kita berbuat, melakukan sesuatu, perhatikan dulu apakah ini membawa kemaslahatan kepada kita atau kemudaratan bagi kita. Tidak kita mengerjakan suatu persoalan itu, melaksanakan suatu kegiatan tanpa kita fikirkan terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka tipe orang yang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Tetapi kita tidak mau menjadi orang yang merugi. Hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang mana kita akan merugi ketika kita meninggalkan dunia ini dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah yang kita tidak inginkan, ma'asyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka marilah kita bermuhasabah, tidak hanya dalam menyambut tahun baru Masehi, tetapi tahun baru Hijriah ini juga sebagai bentuk muhasabah bagi kita. Mari tidak hanya sekedar seremoni, tidak hanya sekedar perayaan, tetapi bagaimana kita bisa merenungkan 4 hal ini. Apakah kita mampu mengevaluasi diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.